Apakah termasuk orang yang tidak mendapat hidayah? Orang yang rajin ibadah dan sudah kenal sunnah tapi masih selalu pelit sifatnya. Ya. Jadi orang ini ya, hidayah kan banyak. Ada hidayah dermawan, ada hidayah ini ya. Dia mungkin dibukakan pintu-pintu hidayah, rajin sholat tapi pintu hidayah dermawan tertutup. Masih pelit. Ya, makanya dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Saya katakan tadi, apa maknanya ihdinas siratal mustaqim? Artinya di antaranya ya Allah bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang belum aku ketahui. Sehingga orang yang jadi pelit menjadi apa? Menjadi dermawan, ya. Orang yang tidak peduli, cuek sama kaum muslimin jadi peduli sama kaum muslimin. Orang yang tadinya sombong menjadi tawadhu, ya. Banyak perkara hidayah yang mungkin belum kita tahu dan belum kita amalkan. Jadi maksud saya orang seperti ini diberikan hidayah dari sebagian sisi, tapi ada sebagian yang belum dia dibukakan pintu apa? Hidayahnya. Fenomena yang terjadi sekarang, banyak orang soleh yang menjadi kafir. Apakah ada yang salah dengan ibadah yang dilakukannya? Saya rasa tidak benar pernyataan ini, bahwasanya banyak orang soleh menjadi kafir. Saya rasa tidak benar ya. Ya, tidak benar ya. Ya, kita lihat Islam ini luar biasa ya, berkembang di mana-mana. Di negara-negara kafir banyak sekali. Islamisasi ini banyak sekali. Kenapa? Banyak orang-orang barat yang mereka berusaha mengenal Islam dengan mereka tidak diikat dengan tradisi tertentu. Sehingga mudah untuk mengenal kebenaran. Beda dengan orang sudah terikat dengan tradisi, dia ingin keluar dari tradisi susah. Orang-orang barat yang hidup kota-kota besar yang cuek, bebek, cuek dengan apa dia, tatkala dia mencari kebenaran, benar-benar cari, dia dapat hidayah dan banyak orang masuk Islam. Orang masuk Islam di Amerika banyak, orang masuk Islam di Inggris banyak, orang masuk Islam di Amsterdam banyak, orang masuk Islam di Melbourne, di Australia juga banyak, ya banyak. Ya. Jadi, adapun perkataan fenomena banyak orang soleh jadi kafir, saya rasa saya hampir tidak pernah dengar ya. Ada orang soleh murtad, hampir tidak dengar. Kalau orang miskin murtad, iya banyak. Mungkin dikasih Indomie kemudian murtad, mungkin ya. Ya karena nggak ngerti, nggak punya agama, nggak ngerti, itu banyak. Tapi kalau orang soleh, ustadz, murtad hampir nggak ada. Tapi ente coba lihat, betapa banyak bekas pendeta, banyak atau tidak? Banyak. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kata Ibnu Daqiqil Id dalam syarah hadis apa, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguhnya salah seorang dari kalian akan mengamalkan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga dekat, namun di akhir hayatnya dia beramal keburukan sehingga akhirnya meninggal dalam kondisi bermaksiat, masuk neraka. Dan sebaliknya, sebagian kalian beramal dengan amalan keburukan sampai jarak dia dengan neraka sangat dekat, namun di akhir hayat dia beramal dengan amalan kebajikan, maka dia pun masuk surga. Kata dia, kenyataannya bekas penjahat lebih banyak daripada bekas orang soleh. Hampir-hampir kita jarang dengar, hampir-hampir saya nggak pernah dengar, oh ini dulu orangnya rajin sholat, sekarang jadi tukang mabuk, jarang-jarang seperti ini. Tapi kalau dengar, ini tukang mabuk sadar, sekarang ngaji, ini tukang penjudi sadar, ini lebih banyak. Bukan berarti nggak ada orang ke masjid kemudian nakal, ada, tapi sedikit. Lebih banyak bekas penjahat daripada bekas ustadz, itu tidak. Lebih banyak bekas ustadz, lebih banyak bekas pendeta daripada bekas apa? Ustadz. Kenyataannya bahwasanya orang kalau dia soleh, kebanyakannya dijaga oleh Allah. Nah, kata para ulama, kalau ada orang soleh yang kemudian di akhir hayatnya berubah menjadi tidak soleh, itu berarti ada sesuatu dalam hatinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas. Sungguhnya salah seorang dari kalian akan melakukan amalan soleh menurut yang dilihat oleh manusia. Ternyata dalam hatinya ada penyakit. Maka di akhir hayatnya dia akan melakukan amal keburukan. Mungkin dia ria, mungkin dia sombong dalam hatinya. Jadi kata para ulama, tidak mungkin ada orang soleh tiba-tiba jadi buruk kecuali ada penyakit di hatinya yang kita tidak bisa lihat. Tapi Allah Maha tahu, entah dia sombong, entah dia apa namanya, ujub, entah dia ria. Inilah yang buat dia akhirnya di ujung-ujungnya apa? Akhirnya tadi berubah. Tapi kalau dia ikhlas tulus, insya Allah enggak. Saya ingin bertanya tentang cara istikharah, khususnya istikharah terhadap pasangan. Sebenarnya istikharah itu dalam segala hal, bukan cuma cari pasangan saja ya. Namun kebanyakan orang kalau mau istikharah, kalau mau cari pasangan saja ya. Karena memang itu penting sekali untuk istikharah ya. Karena kalau salah pasangan bahaya ya. Apakah salat istikharah harus dilakukan pada malam hari sepertiga malam? Jawabannya tidak harus. Tidak harus. Istikharah kapan saja. Kapan saja Anda boleh apa? Istikharah. Bahkan
Ini termasuk salat dzawatul asbab. Bahkan dalam waktu terlarang, seandainya ada perkara yang Anda tidak bisa melakukannya kecuali di waktu terlarang, maka tidak mengapa Anda istikharah di waktu terlarang. Contohnya, ada orang misalnya jual rumah. Kata dia, "Fulan, mau beli rumah saya atau tidak? Saya kasih waktu Anda sampai jam sebelum maghrib." Sementara dia tawarkan waktu jam setengah 5. Kalau Anda enggak kasih jawaban maghrib, saya akan tawarkan kepada orang lain. Ya. Kita gimana? Kita perlu istikharah padahal waktu terlarang salat. Tapi tidak mengapa, kita akan ada waktu lain lagi. Seandainya dia katakan besok saya kasih waktu sampai besok, ya jangan istikharah waktu itu. Istikharah nanti saja pada maghrib di waktu tidak terlarang. Karena waktu setelah asar adalah waktu terlarang. Namun kalau tidak ada pilihan kecuali ba'da asar, ya sudah kita istikharah. Kenapa? Sudah itu waktunya saat itu, meskipun waktu terlarang. Jadi maksud saya istikharah kapan saja bisa selama bukan waktu terlarang, kecuali dalam kondisi kepepet, maka kita boleh istikharah meskipun di waktu terlarang ya. Terkadang waktu untuk istikharah kepepet maka tidak apa-apa. Jadi tidak harus nunggu sepertiga malam terakhir. Nah, kalau Anda ingin menunda sepertiga malam terakhir tidak apa-apa, enggak jadi masalah. Istikharah kapan saja boleh. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Boleh berdoa dengan Indonesia, tapi paling bagus kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa tersebut dalam hadis-hadis ada. Antum baca, setelah itu tidak apa-apa antum minta dengan bahasa Indonesia. Lebih ampuh ya, karena itu Nabi yang suruh kita baca doa tersebut. Kalau tidak apa-apa, antum tidak hafal, setelah salat assalamualaikum antum pegang itu teksnya. Antum baca enggak jadi masalah. Ya, ada yang mengatakan dibaca dalam salat, ada yang mengatakan boleh dibaca setelah apa? Salat. Setelah salat 2 rakaat antum baca doa tersebut, ya. Kalau antum tidak hafal, antum silakan baca teksnya, teks Arabnya sambil antum berusaha pahami maknanya. Apakah salat hajat itu sahih? Salat hajat itu hadisnya lemah, tetapi kalau seorang punya permasalahan silakan dia salat. Ya, adapun salat hajat maksudnya ada doa khusus bagi salat hajat. Hadis yang menyebutkan doa khusus tentang salat hajat itu hadisnya lemah. Tapi dalam hadis disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr fazi'a ila salat. Rasulullah sallallahu kalau ada permasalahan dia segera salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong Anda. Jadi dalil kalau ada permasalahan jangan lupa untuk pertama kali kita mengadu kepada siapa? Kepada Allah dengan salat. Bagaimana kita mengetahui kalau Allah sudah memberi kita hidayah? Sekarang Allah sudah kasih kita hidayah, alhamdulillah. Tapi kita tugasnya mempertahankan hidayah tersebut, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu begini penghujung kita. Sekarang kita tahu, alhamdulillah kita Islam, kita ikut pengajian ya, kita datang dari jauh-jauh ya untuk dengar pengajian. Ini semua hidayah. Tidak ada yang bisa menggerakkan kita kecuali Allah hati kita, sehingga kita berkorban waktu, harusnya jalan-jalan, harusnya bersenang-senang, kita malah datang pengajian. Ini hidayah. Tapi tugas kita mempertahankan hidayah tersebut. Anak dan istri Nabi Nuh meninggal dalam kondisi kafir. Bagaimana pertanggungjawaban Nabi Nuh sebagai seorang ayah terhadap anak istrinya? Ya kan dia sudah berusaha. Kecuali Nabi Nuh cuekin istrinya, dakwain orang saja istrinya tidak didakwain, ini masalah. Tapi kalau Nabi Nuh sudah dakwai istrinya, dakwai anaknya, maka dia sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar dari kemampuan seorang hamba. Tapi kalau dia sudah berusaha mengajarkan, hidayah di tangan Allah, maka dia tidak ada tanggung jawab lagi. Ustaz, saya ketika hamil malas ibadahnya dan tidak membaca Al-Quran. Sekarang anak saya sudah 16 tahun, sulit disuruh baca Al-Quran walau sudah masuk pondok. Apakah ini tanda taubat saya belum diterima? Padahal sudah saya contohkan. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya insya Allah kalau kita sudah bertobat pasti diterima. Kalau kita punya salah kita pasti dan bertobat dengan tobat yang benar pasti diterima oleh Allah. Anggap saja itu adalah ujian dari Allah. Ujian untuk mendakwahi anak kita, untuk mendidik anak kita ya. Ada orang soleh, anaknya nakal ada. Ya, contohnya Nabi Nuh alaihissalam ya, gampangannya. Ya, ada ya seperti itu ya. Ya ada orang soleh, istrinya kurang ajar. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Contohnya Nabi Lut, istrinya kafir ya. Itu ujian ya. Jadi kita tetap bertobat kepada Allah, tapi kita tidak putus asa. Ya. Jangan kita bilang, waduh, percuma saya tidak akan karena tobat saya tidak diterima, anak saya tidak bakalan baik. Oh enggak, kita tetap mendoain anak kita. Tetap mendoain anak kita. Ustadz, apakah orang-orang yang belum mengenal sunnah tapi muslim itu belum dapat hidayah? Tadi saya jelaskan bahwasanya hidayah bertingkat-tingkat. Mereka sudah dapat hidayah yang sangat luar biasa. Itu hidayah apa? Islam. Itu hidayah yang sangat luar biasa.
Tapi ada hidayah yang lebih spesifik lagi. Yang lebih indah lagi itu hidayah apa? Islam di atas apa? Sunnah ya. Tapi tatkala mereka Islam maka mereka saudara kita. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka saudara kita. Kita ramah kepada mereka. Mereka punya hak sebagai seorang muslim. Tapi kita ingin karena kita ingin mereka lebih mengenal lagi sunnah Nabi. Karena Islam itu dibangun di atas Al-Quran dan apa? Sunnah ya. Nah, maksud saya mereka dapat hidayah, tapi kita ingin mereka dapat hidayah yang lebih lagi. Saya ingatkan kembali, ihdinas siratal mustaqim tadi ini artinya apa? Ya Allah, kalau saya menyimpang luruskanlah apa? Saya. Kalau saya sudah lurus, tetapkanlah saya di atas kelurusan tersebut. Dan kalau saya sudah lurus dan sudah istiqamah, maka bukakanlah bagi saya pintu-pintu hidayah yang lain. Saya punya anak disekolahkan di sekolah Islam atau pesantren, tapi kenapa sifat anak saya masih jauh dari akhlak yang baik? Apa yang bisa saya lakukan selain berdoa? Berusaha, berdoa dan berusaha. Anak kalau kita letakkan atau kita letakkan di pesantren bukan berarti kita sudah terlepas tanggung jawab, tidak. Justru kita bersyukur ada pesantren yang mau membantu pendidikan anak kita. Nah, kita harus tengok, harus telepon, harus kasih motivasi, tanya kepada gurunya, ya, Pak Guru gimana perkembangan anak saya? Kalau bisa bikin grup wali murid dengan gurunya sehingga gurunya bisa kasih informasi tentang perkembangan anaknya. Demikian, bukan kita lepas gitu saja, tahun depan baru ketemu lagi. Ya repot seperti itu. Anak-anak bilang ayah saya kurang ajar, saya dibuang di sini. Jadi tembok ya, enggak, jangan begitu. Ente datang telepon. Kalau ente enggak bisa datang, enggak punya uang, telepon. Gimana kabar? Nak, gimana hafalanmu? Coba Abi dengar. Ya, berarti perhatian. Oh, Masya Allah dipuji. Berarti anak itu kan antum dulu waktu kecil seperti apa sih? Kalau enggak ketemu sama orang tua seminggu kan gimana rasanya? Orang tua saya kurang ajar. Apalagi sebulan enggak ketemu. Sudah enggak pernah ketemu, enggak pernah dikasih duit lagi. Kan gimana? Anak merasa dibuang, ya. Dibuangnya di pondok, ya. Meskipun di pondok sama dibuang juga ya. Jadi tatkala kita letakkan anak kita di sekolah Islam, kita berterima kasih ada sekolah seperti itu, kita keluarkan biaya. Tapi bukan berarti nih pondok nih saya sudah kasih duit ya, ini urusan kamu ya, bukan begitu. Tetap kita bertanggung jawab terhadap anak ini. Maka kita harus cek, telepon, kunjungi, tanya perkembangan dia terhadap ustadznya, kepada wali muridnya. Itu baru namanya orang tua yang berusaha. Tapi sekali lagi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya mu'allaf baru mengenal Islam 3 tahun ini dan langsung ikut sunnah. Suami saya Islam KTP. Sehingga banyak pertentangan di antara kami. Bagaimana caranya mempertahankan hidayah? Karena mendapat hidayah itu susahnya bukan main. Dan subhanallah banyak, saya kemarin ke Bali, banyak orang-orang begitu kenal Islam langsung Islamnya yang nyunnah, banyak. Dan di Eropa juga banyak seperti itu. Orang-orang baru kenal Islam langsung kenalnya apa? Islam yang sunnah. Karena memang di sana ya kebetulan yang mereka kenal orang-orang apa yang sunnah. Dan sangat mudah mereka mengenal misalnya dakwah sunnah karena logis, pakai dalil. Itu yang mereka cari, pakai dalil, ada buktinya. Dalil bukan hanya asal ngomong, katanya-katanya itu tidak logis. Yang logis itu ada dalilnya. Allah mengatakan demikian, Rasulullah SAW demikian. Sehingga banyak orang-orang seperti tadi, ibu ini Masya Allah begitu kenal Islam langsung kenal apa? Dengan apa? Kenal sunnah. Alhamdulillah. Suaminya mungkin sudah Islam sejak lama, jadi masalah. Dulu waktu Islamnya bukan Islam yang sunnah. Ya jangan langsung apa? Jadi sabar pelan-pelan dakwahi suami. Jadi jadikanlah suami sebagai lahan dakwah. Alhamdulillah suami ibu sudah mendapatkan hidayah luar biasa. Dia muslim. Tinggal diarahkan. Pak Ustadz, maaf, saya ingin tanya, bagaimana dengan orang yang selain Islam, non-Muslim? Orangnya baik, sedekahnya banyak, taat sama agamanya, sesuai keyakinannya, tapi dia tidak dapat hidayah dari Allah. Bagaimana kalau dia di akhirat? Jadi di akhirat neraka jahanam ya. Jadi ada orang, dua model orang yang kafir. Orang yang kafir yang dia sama sekali tidak pernah dengar tentang Islam. Atau dia mendengar Islam dengan pendengaran yang buruk, sehingga dia tidak masuk Islam. Maka orang ini mungkin dapat uzur karena Allah berfirman wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab sampai kami utus apa? Rasul. Atau orang yang menjalankan fungsi rasul seperti dai, seperti buku, ini menjalankan fungsi rasul. Datang risalah Islam kepada dia. Kita contohnya 100 tahun lalu masih banyak saudara-saudara orang-orang yang di pedalaman suku Asmat, pedalaman mungkin aborigin dan macam-macamnya. Mereka tidak pernah dengar tentang Islam. Apakah mereka pasti kalau mati masuk neraka jahanam? Jawabannya tidak. Karena Allah tidak akan mengadab kecuali kalau sampai diutus apa? Rasul atau orang yang menjalankan fungsi Rasul. Ada orang tidak pernah kenal Islam, tahu-tahu ada orang Islam datang ke kampung tersebut. Tapi orang Islam ini suka minum bir, suka bohong, suka zina. Ya dia enggak, orang Islam kayak gini dia enggak mau masuk Islam.
Dan ini dia dapat uzur karena dia pikiran dia orang Islam kayak begini modelnya. Nah, bagaimana nasib dia di akhirat? Nasib dia di akhirat Allah akan uji dia dengan cara pengujian yang Allah kehendaki. Tapi di dunia kita bilang dia KTP-nya kafir. Kalau dia meninggal tidak boleh dikubur di kuburan orang Islam karena status dia kafir. Tapi bagaimana di akhirat kita nggak tahu. Ya beda lagi, ada orang mungkin dia pendeta. Dia baik, sedekah, tapi dia tahu tentang Islam. Dia baca Al-Qur'an, dia bisa bahasa Arab, dia tahu Al-Qur'an, dia ngerti, dia dengar tentang Islam, dia tahu orang Islam baik tapi tidak mau masuk Islam. Orang ini bagaimana? Kita bilang orang ini tidak dapat uzur meskipun dia baik. Kenapa? Karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu Rasulullah SAW ditanya, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, wahai Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Dia adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin, dan dia suka menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat?" Kata Nabi, "La, tidak bermanfaat." Kenapa? Dia mati dalam kondisi apa? Musyrik. Abu Talib, apa kurang baiknya? Abu Talib rela mati demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiknya luar biasa, tapi meninggal dalam kondisi musyrik, masuk neraka jahanam. Gampangannya begini. Sekarang kalau secara ini hanya sekadar analogi. Kalau ada kita sebagai bapak, anak kita ini lahir dari rahim istri kita. Kita yang biasa sejak kecil, kita yang setengah mati cari nafkah untuk membiayain dia, untuk kasih makan dia. Kemudian sudah besar kita sekolahkan dia. Kebutuhannya kita penuhi semuanya. Kita bawa jalan-jalan, kita bawa semua. Kemudian kita kuliahkan. Kita kuliahkan, waktu kuliah kita kasih uang begitu banyak, ongkos masuknya semua. Setelah dia lulus jadi sarjana, dapat kerja, punya penghasilan, tahu-tahu dia berbakti sama bapak yang lain. Kira-kira gimana? Ini kurang ajar anak saya. Ya. Tahu-tahu dia lupakan kita, dia berbakti kepada bapak yang lain. Atau dia menganggap bapaknya ada dua. Nah, saya punya bapak dua. Kita nggak suka, kamu yang saya pelihara sejak kecil saya, bukan orang lain. Kamu dari hasil air mani saya, kenapa kau berbakti sama bapak yang lain? Gampangannya kira-kira demikian. Allah yang telah memberikan kita segala sesuatu, rezeki, yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, kemudian dia beribadah kepada makhluk. Ini nggak benar seperti ini. Dia beribadah kepada makhluk, tidak beribadah kepada pencipta alam semesta. Meskipun dia baik, meskipun dia suka bersedekah, tetap saja masuk neraka jahanam. Kenapa dia melakukan dosa yang tidak mungkin diampuni? Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya Ustadz, saya setuju hidayah harus dicari. Apa kita bisa menemukan hidayah di tempat yang kotor, diskotik, tempat pelacuran? Wah, salah cari hidayah gini. Itu namanya cari masalah. Gimana cari hidayah di tempat pelacuran? Walau selama ini kita tidak pernah ke sana. Oh, jangan. Hidayahnya bisa hilang seluruhnya kalau ke sana. Tidak boleh. Kita harus menjauhi tempat apa? Maksiat. Kalau Anda di sana mungkin niat dakwah, lain cerita, Anda ingin memberi petunjuk kepada mereka. Tapi kalau Anda cari hidayah di sana, salah. Makanya Umar bin Khattab waktu baca Taurat, kalau nggak salah Rasulullah SAW marah. Kenapa? Jangan cari hidayah di situ. Kalau Anda baca Taurat dan Injil, Al-Quran sudah cukup, tidak perlu cari hidayah di tempat lain. Tapi kalau Anda baca untuk membantah mereka, untuk menjelaskan bahwasanya ada nilai tauhid, nggak apa-apa untuk menunjukkan, membukakan hati-hati orang-orang non-muslim. Tapi kalau mencari hidayah di kitab suci lain, tidak boleh. Karena Al-Quran sudah apa? Ada. Apalagi carinya di kitab mujarobat yang ngawur seperti ini. Anda cari hidayah di tempat pelacuran kan gawat seperti itu. Dapatnya nanti di sana ada nona hidayah ya, bukan mbak hidayah, repot. Apakah hidayah itu bisa bertahan tanpa diusahakan atau malah bisa pergi dari seorang atau bersifat sementara atau permanen? Wah, hidayah intinya kita hidayah bertingkat-tingkat. Ada hidayah Islam, setelah hidayah Islam ada hidayah sunnah, ada hidayah yang lainnya. Kita berusaha mencarinya, berdoa kepada Allah. Kalau sudah ada kita dapatkan, kita berusaha menjaganya. Nabi SAW di antara doa yang paling sering beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Jadi kalau kita pun bersalah segera bertobat agar hidayah kembali. Ada orang seperti itu. Tadinya dia rajin salat malam, tahu-tahu ini hidayah dapat bisa salat malam. Tahu-tahu dia sibuk dengan dunia, tidak pernah salat malam lagi. Maka hidayah salat malam telah pergi darinya. Maka dia harus kembalikan. Saya dulu salat malam kok. Ya, Rasulullah SAW pernah berkata, "Ni'mal abdu fulan." Hamba yang terbaik si fulan. Kalau dia tidak tinggalkan salat malam, berarti dia dulu pernah salat apa?
malam. Maksud saya banyak ada orang hidayah dia suka bersedekah, tahu-tahu dia jadi pelit. Berarti ada hidayah yang lepas dari dia. Maka dia berusaha kembalikan lagi, bertobat kepada Allah dan dia kembalikan lagi hidayah tersebut, kemudian dia pertahankan. Dan demikianlah manusia, sering salah, sering lalai, sering lupa, dan segera kalau dia lupa atau salah atau lalai maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pertanyaan, ya Ustadz, mohon nasihat para suami yang sering ngobrol dengan intens dan bahkan mesra dengan wanita lain selain istri dengan dalih berdakwah. Tolong katakan kepada mereka bahwa hal itu menyakiti para istri. Wah, saya sudah sampaikan ya. Ya, hati-hati, hati ini sangat lemah ya ikhwan ya. Hati ini sangat lemah ya. Saya tahu sebagai lelaki hati saya pun sangat lemah. Antum juga jangan sok apa. Kalau Nabi Yusuf saja takut ya, Nabi Yusuf yang berdoa ya, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih saya sukai daripada ngeladeni wanita-wanita tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau kau tidak palingkan gangguan mereka, rayuan mereka dariku, asbu ilaihinna, saya akan condong kepada mereka. Dan saya akan bermaksiat, wa akun minal jahilin, dan saya akan termasuk orang yang jahil melakukan maksiat. Ini Nabi Yusuf alaihissalam minta di penjara. Tidak kuat dengan melayani apa godaan para wanita. Makanya waktu digoda dia kabur, lari, takut. Ente kemudian apa? Pede. Ya, Anda tidak melarang Anda berdakwah kepada para wanita. Nggak jadi masalah, tapi hati-hati. Dakwah dengan bahasa yang tegas, bahasa yang maksudnya bahasa yang wajar, bukan cikekin, itu bahaya. Kalau ente bilang ngesem-ngesem kemudian hehehe sama akhwat bahaya. Itu akhwat langsung bayangkan gigi ente lagi. Benar. Apa setan hadir. Ya, la yakhluwana ar-rajul bimra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua dengan wanita kecuali setan hadir. Entah ente berdua, kalau secara fisik itu lebih berbahaya. Tapi berdua-dua ini bisa lain, dengan telepon ini bisa berdua-duaan ini. Bisa dengan apa? WhatsApp, dengan ini berdua-duaan. Jadi dan itu terjadi, hati-hati ikhwan. Ya, antum memang imannya oke lah, tapi jangan terlalu pede ya. Dan istri antum tadi sakit hati. Kalau enggak ente berdua sama istri ini ada akhwat, ayo kita dakwai bareng-bareng gitu. Ya, kan kalau ada istri ente enggak berani. Hehehe kan enggak berani. Jadi saya sebagian orang seperti sebagian ada teman ya, kalau ada akhwat yang telepon dia kelaskan loudspeaker. Ya, ada teman saya dokter, kalau ada pasien perempuan yang telepon, dia keraskan loudspeaker supaya istrinya dengar. Pak dokter, ada istri saya loh. Oh ya Pak dokter, ganti berubah punya suaranya. Makanya ikhwan sangat hati-hati ya, perempuan sangat lemah. Demikian juga perempuan, jangan kita sudah punya suami juga jangan juga WhatsAppan sama laki-laki, kemudian ngobrol sama laki-laki, telepon sama laki-laki. Mungkin hati Anda bisa jaga, saya tidak bermaksud sama dia. Tapi laki-laki tadi kesemsem waktu Anda hihihi tadi. Ya, kemudian kirim apa? Emosional apa namanya? Gambar inilah gambar. Ya, laki-laki juga lemah. Sebagaimana perempuan lemah terhadap laki-laki, laki-laki juga lemah terhadap apa? Perempuan. Kata orang apa namanya? Banyak lelaki yang gagah perkasa, tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Hati-hati ya. Ini saya sudah sampaikan isi hati akhwat ini ya. Kata dia, tolong katakan kepada mereka bahwa hal itu menyakiti para istri ya. Demikian para hadirin dan hadirat, kajian kita pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.